Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai desain media interaktif. Untuk materi pokok pada pagi hari ini kita berkaitan dengan storyboard. Untuk kompetensi dasar, yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan menerapkan storyboard dalam multimedia interaktif. Terus yang kedua, kompetensi dasar keterampilan menyajikan hasil pembuatan storyboard multimedia interaktif. Apa itu storyboard? Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Ini ada contoh storyboard. Ini contoh storyboard untuk iklan close up total closer. Ini contoh storyboardnya. Nah, ini ada contoh salah satu storyboard untuk iklan close up pasta gigi ya. Untuk pasta gigi. Jadi dimana yang pertama itu membuat sketsa gambar pada saat proses pembuatan itu nantinya. Kemudian sini ada contohnya satu juga ini. Kemudian ini ada contoh satu berikutnya pada saat dia ngambil handphone dengan musik ya. Ini ada contohnya. Kemudian berikutnya ini dia memegang bunga dari belakang. Ya seperti inilah kira-kira untuk storyboard. Untuk storyboard itu sama kayak seperti sketsa ya. Di proses pada saat pengambilan gambarnya nanti lebih kurang seperti ini pada saat syuting gambar. Nah, untuk hasil video iklan close up total closer bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, dekat itu dimulai dari Instastory. Dekat itu, waktu chatting dia jadi penting. Dekat itu, waktu video call doi all day long. Jalan yuk. Lebih dekat itu saat Instastory jadi ini sepertinya ada yang ditambahin ya. Nah, ini pada saat dia ngobrol, kemudian datang ngasih bunga. Lebih dekat itu saat chatting jadi janjian meeting. Sambil ini Lebih dekat itu saat maksudnya video dirubah ya, call ini jadi waktunya konsepnya. make your call. Nah, kemudian Saat dia bikin dekat payung. jadi lebih dekat. Nah, ini Totally closer. Close up. untuk contoh storyboard ya seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada video saya ambil dari Studio Antelope. Silahkan ditonton terlebih dahulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Hai teman-teman, balik lagi ke Siasat Sinema, sebuah program yang diinisiasi oleh Studio Antelope untuk berbagi tips dan siasat seputar filmmaking. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal storyboard. Jadi apa itu storyboard? Storyboard adalah kertas, dokumen yang berisi gambar-gambar seperti komik yang memvisualisasikan urutan adegan yang dibayangkan sutradara. Storyboard biasanya digambar oleh seseorang. Ada sebuah pekerjaan khusus namanya storyboard artist yang tugasnya adalah menggambar komik-komik tersebut sesuai dengan visi sutradara. Biasanya mereka menggunakan aplikasi yang juga sering digunakan ilustrator lain, yaitu nama Adobe Illustrator. Storyboard itu penting nggak sih? Jadi jawabannya sebenarnya penting dan nggak penting, tergantung proyek kalian maunya seperti apa. Biasanya orang menggunakan storyboard untuk
pertama biasa dipakai di iklan karena yang terlibat banyak, tidak cuma production house tapi juga ada agency, ada klien, dan mereka butuh visual yang presisi sejak awal project itu, sehingga nanti pas dieksekusi kita tinggal mengikuti dari storyboard tersebut. Nah, kalau di film ini juga antara penting dan nggak penting, sebenarnya terserah kalian mau pakai storyboard atau tidak. Cuma biasanya kalau di film storyboard dipakai untuk project-project yang mungkin visualnya rumit, butuh desain yang presisi sejak awal, sehingga akhirnya storyboard dibutuhkan. Alasan lain kenapa sutradara film juga menggunakan storyboard, karena untuk beberapa project yang shotnya mungkin rumit dan perlu visi yang presisi antara sutradara dengan kru lain. Jadi sutradara kita tahu apa aja yang perlu di shoot dan tidak mungkin kekurangan gambar. Storyboard biasanya tidak digunakan ketika sutradara ingin memberikan ruang untuk mengeksplorasi di lokasi syuting. Kalau kita menggunakan storyboard, otomatis yang kita akan shoot ya sesuai dengan desain di storyboard saja. Tapi kalau kita nggak pakai storyboard, ya akhirnya kita bisa mengeksplorasi banyak hal-hal yang menarik di lokasi syuting. Sebetulnya ada alternatif lain kalau kalian tidak mau menggunakan storyboard yang bisa kalian terapkan. Pertama adalah photoboard. Photoboard adalah sama seperti storyboard, tapi kalau storyboard bentuknya ilustrasi, kalau photoboard bentuknya foto. Jadi kalian ketika reki atau persiapan syuting, kalian bisa mengumpulkan foto-foto di lapangan sesuai adegan yang kalian butuhkan, lalu kalian susun menyerupai storyboard, dan itu akhirnya jadilah photoboard. Nah, alternatif lain selain photoboard adalah floor plan. Apa itu floor plan? Floor plan adalah seperti terms di arsitek gitu ya, gambar dari atas, di mana ada gambar set, lalu kita bisa meletakkan si karakternya di mana, propertinya di mana, dan kameranya mau ditaruh di mana. Nah, dengan desain kayak gitu, itu akan membantu kita nanti berkoordinasi dengan kru kamera, kru artistik ketika nanti ada di lapangan. Itu aja video dari kami kali ini. Sampai jumpa di Siasat Sinema berikutnya. Dan saya rasa itu berkaitan dengan storyboard. Semoga bermanfaat, dan nanti selebihnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.